لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا لا مهما يطول الدرب فالحق معه. lahu rahmatahu wa busra lil mu'minin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib insyaallah akan kita teruskan dengan jamaah isya. Mudah-mudahan serangkaian ibadah yang baru saja kita lakukan dan insyaallah yang akan kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua kalinya salam dan salawat semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dengan banyaknya salawat yang kita baca, mudah-mudahan kita nanti akan mendapat syafaat di yaumil hisab kelak. Pengertian syafaat ini bukan sekedar kita membaca selawat ya, karena sudah hampir menjadi budaya selawat, bukan sekedar kaulan. Memang kita dianjurkan setiap kesempatan kita membaca selawat. Minimal bacaan itu Allahumma sholli ala Muhammad. Minimal. Tetapi bacaan selawat itu berbeda yang kita baca di dalam sholat. Ada yang mengatakan berbeda yang dibaca di luar sholat. Kalau di dalam sholat, umpamanya tasyahud, itu bacaan selawat yang dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sepengetahuan saya, kurang tahu barangkali masyayikh di sini, asatidah, bapak-bapak, ibu-ibu, ada yang lebih tahu. Sepengetahuan saya, selawat yang di dalam sholat itu tidak ada tambahan Sayyidina. Itu paket soalnya. Jadi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Enggak ada tambahan Sayyidina. Karena bacaan sholat itu sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kalau kita membaca salawat di luar sholat, umpamanya ceramah dan lain dan sebagainya, gila ada yang pendapat boleh,
Tapi ada yang pendapat tidak boleh. Monggo. Kalau saya, yang jelas dalam sholat, itu tidak ada tambahan sayyidina. Jadi kalau tahiyat, tidak ada tambahan sayyidina. Kalau di luar, monggo. Ikut yang ada tambahan atau ikut yang tidak ada tambahan. Kembali. Selawat yang akan menyebabkan kita mendapat pertolongan kelak di yaumul mahsyar bukan sekedar kaulan membaca selawat. Setelah itu selesai. Apalagi bacanya bukan seperti yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bacaannya kadang-kadang sudah melenceng, entah karena zamannya bahasanya bahasa gaul, sehingga Allahumma sholli ala Muhammad disingkat. Allahumma sholli alaihi. Bahasa gaul Pak Mul. Mungkin karena sudah terpengaruh bahasa gaul ya. Membaca salawat itu, ya kita harus yang baik. Jangan terkesan main-main. Masya Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Coba kita perhatikan di beberapa tempat itu. Dan kemudian selawat itu yang sering saya sampaikan, kan fungsinya sekarang itu macam-macam. Ono selawat sebelum dibaca berkat gak oleh diangkat. Undangan. Makanya undangan itu disi-disian maca selawat. Tekong guri, syukur berkat wis ditata rapi. Allahumma sholli alaihi, buyar. Berkat sudah boleh diangkat. Bukan begitu. Selawat yang akan kita mendapat pertolongan. Kaulan harus yang tepat. Di samping itu fi'lan harus diikuti dengan perbuatan. Jangan kita selawat sementara melakukan berbagai maksiatan. Itu kontradiksi. Jadi kalau membaca selawat, tingkah laku kita minimal harus seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh kita selawat, kemudian kita baringi dengan perbuatan-perbuatan yang jauh dengan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan selawat-selawat yang kita baca, kita iringi dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Mudah-mudahan kelak kita akan mendapat pertolongan di yaumul hisab. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kalau nggak salah tadi ya, itu tanggal 30 sekarang, malam 30 September ya. Besok ya, besok 30 September ya. Jumat 1 Oktober. 22 Safar. 1443 Hijriah. Safar itu di dalam Islam berbeda dengan Muharram. Dalam arti kata, kalau bulan Muharram itu ada beberapa ibadah khusus. Paling tidak puasa umpamanya. Asyura. Tapi sepengetahuan saya, bulan Safar itu biasa saja. Karena kebanyakan ada sebagian orang yang menganggap bulan Safar itu merupakan bulan sial. Nah, sehingga nggak berani gawe, nggak berani bepergian dan sebagainya dan sebagainya.
Kemudian mengadakan acara-acara ibadah khusus. Biasanya di pungkasan shofar ini ada Dino Rebu. Saya kira Rebu ya. Nah, ada Rebu Pekasan. Dengan mengadakan ya wirid khusus, sholat khusus. Sepengetahuan saya, yang begitu-begitu itu tidak ada dalam Islam. Sepengetahuan saya, ya, entah bagi yang melakukan, barangkali Ustadz Mulyono melakukan ya. Ada sendiri barangkali. Jadi shofar itu tidak ada keistimewaan, juga tidak ada yang perlu kita takuti. Nah, kembali, sewaktu kita berada di dalam bulan Muharram, kita ingat bulan Muharram dijadikan momentum perjuangan umat Islam. Pernah saya sampaikan dulu ke Haram. Ya. Sehingga pada waktu diadakan pertemuan umat Islam di Turki pada tahun 1979/1980, di sana ada satu kesepakatan yang sangat berarti bagi umat Islam. Setelah di bawah pimpinan Rasulullah SAW, umat Islam mulai turun. Perjuangan umat Islam turun. Kemudian pada akhir abad 14, masuk abad 15, Rasulullah pada puncaknya, kemudian turun, naik. Umar Ibn Aziz naik, turun lagi. Sehingga akhir abad 14, masuk abad 15, ada kesepakatan bersama dari ulama-ulama Islam sedunia. Umat Islam abad ke-15 dijadikan momentum sebagai kebangkitan kembali umat Islam. Awal tahun 1980. Sekarang sudah masuk 2021. Berarti usianya sudah 42 tahun. Kesepakatan bersama. Bapak umat Islam harus bangkit. Yang lebih seru lagi, yang pernah saya sampaikan ulang-ulang, kebangkitan umat Islam bukan dimulai dari negara Timur Tengah, tapi dari Asia Tenggara, tepatnya Al-Indonesia. Luar biasa itu. Wah, negara kita mendapat penghormatan. 42 tahun yang silam, umat Islam akan bangkit dimulai dari Indonesia. Sekarang sudah 42 tahun. Wis bangkit. Opo tambah merosot, wallahu a'lam. Kita semuanya yang merasakan. Nampak sekali waktu itu semarak kebangkitan umat Islam. Sehingga di Jakarta diadakan Festival Istiqlal dengan ditandai baru pertama kali itu ditulis Mushaf Istiqlal. Jadi Indonesia menyongsong abad kebangkitan umat Islam itu menulis Al-Quran, namanya Mushaf Al-Istiqlal. Yang menulis, alhamdulillah ketepatan, kakak ipar saya, Ustadz Faiz Abdul Razak yang ada di Bangil, itu yang menulis. Tapi sayang, Al-Quran itu bagusnya luar biasa, indah. Ya. Hiasan di sebelah-sebelahnya indah sekali.
Belum pernah ada Al-Quran seindah itu. Tapi saya, umat Islam Indonesia tidak bisa menikmati. Hanya melihat waktu ada pameran Festival Istiqlal di Jakarta didominasi. Tetapi sampai detik ini kita umat Islam tidak tahu wujudnya kemana. Padahal itu biayanya Masya Allah. Itu sebagai tanda kebangkitan umat Islam yang dimulai dari Indonesia. Kita rasakan pada saat itu. Tetapi dalam perjalanan waktu sampai sekarang sudah usia 42 tahun. Ketok itu kok gak ono tanda-tanda nih. Yang ada ya cuma di Lamongan, Al-Azhar, 24 jam aktif dengan segala kegiatan. Sekali lagi, ini PR buat kita semuanya. Kita harus optimis. Kita tidak boleh pesimis. Itu amanah umat Islam seluruh dunia. Indonesia tempat bermualnya kebangkitan kembali umat Islam. Itu amanah. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia, khususnya umat Islam, itu bertanggung jawab tentang kebangkitan kembali umat Islam. Sekali lagi Bapak Ibu yang saya hormati. Kenapa kita harus optimis? Sehingga sewaktu saya dimintai judul oleh Al-Azhar, judulnya apa Ustaz? Apa ya? Nah, kebangkitan umat Islam antara harapan dan kenyataan. Kita tetap optimis. Walaupun sekarang kenyataannya seperti ini. Subhanallah. Tidak ada yang tidak mungkin. Afghanistan. Pada tahun 1980, saya ingat saya libur pulang Indonesia. Saya khutbah tentang Afghanistan. Luar biasa, banyak orang yang tertarik. Keajaiban-keajaiban yang terjadi di Afghanistan waktu itu. Tapi ya itu. Kelompok yang tidak suka umat Islam maju selalu berusaha. Dibikinlah Afghanistan porak-poranda. Dengan peristiwa September, 11 September. Mulai dari situ. Karena di Afghanistan dituduh sebagai sarang Usama bin Laden. Padahal itu omong kosong semuanya. Berbagai macam cara akan mereka bikin. Bagaimana supaya umat Islam itu tidak bangkit. Nah, ini tergantung kita. Sekali lagi, kita harus optimis. Karena apa? Coba lihat. Karunia Allah. Nikmat-nikmat Allah yang berupa sumber daya alam, minyak gas, perak dan lain sebagainya. Coba sampai yang teliti itu. Di mana letaknya sumber minyak, perak dan sebagainya. Setelah diteliti, berada di kawasan umat Islam. Negara-negara lain itu boleh dikatakan enggak ada. Minyak. Saudi Arabia. Subhanallah. Irak, Kuwait, Qatar, Nigeria, termasuk Indonesia. Itu merupakan modal untuk umat Islam itu harus bangkit memimpin dunia. Sumber daya alam, Masya Allah, luar biasa. Yang tidak Allah berikan kepada negara-negara lain. Cuma
Cuma sayangnya ini, sumber daya alam itu bukan dinikmati oleh orang Islam. Padahal itu di negara-negara Islam. Dinikmati orang luar. Coba Saudi. Sumber alam, Masya Allah, minyak. Yang konon ceritanya 2 gunung emas di daerah Madinah belum diutik-utik itu. Tapi sayang, hasil daripada hasil bumi itu banyak dinikmati orang-orang. Saya simpatik waktu Saudi Arabia dipegang oleh Allahyarham Raja Faisal. Karena waktu itu negara Amerika dan sebagainya tidak mau menurut dengan orang Arab, perang sama Israel ya. Akhirnya Raja Faisal membuat kebijakan embargo minyak. Minyak yang ada di Timur Tengah tidak ada, dikirim ke Eropa, ke Amerika. Wah, kelimpungan itu negara-negara Amerika sama Eropa itu. Kalau seandainya kebijakan Raja Faisal itu diterapkan, Masya Allah, kita ini sogih, kita kaya, tapi sayang, yang mengelola orang lain, yang menikmati hasilnya juga orang lain. Kita terpuruk, kita ngemis. Ini yang terjadi, kesalahan kita tidak mau mensyukuri pemberian Allah Subhanahu wa taala yang berupa nikmat-nikmat itu tadi. Itu dasarnya mereka. Kenapa? Ulama-ulama waktu itu sepakat, optimis. Umat Islam harus bangkit kembali. Sebab kita ini kaya. Termasuk negara dewek sogeh. Wah, negara dewek ini dikelola, Masya Allah. Sogeh megilan, sogeh. Sayang. Ya tanda kutip sayangnya itu. Satu, sumber daya alam yang dimiliki oleh negara-negara Islam. Adapun kita lihat, sumber daya alaminya dan sebagainya ada di Cina, di RRT, ada di Soviet, tetapi itu menurut penelitian tempatnya di tempat-tempat orang Islam. Di Soviet itu, di daerah kawasan mayoritas Islam. Di Cina, sumber daya alam itu di desa, di tempat tinggalnya orang Islam. Subhanallah. Luar biasa itu. Tinggal kita mensyukuri saja. Yang kedua, hadirin hadirat, insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Penduduk Muslim di dunia, subhanallah, sekarang itu hampir 2 miliar. Semuanya optimis bahwa jumlah umat Islam suatu saat akan mengalahkan dari jumlah penganut agama yang lain. Jumlah. Coba di Palestina, ya, perang Yamono Yamene piro akeh korbane. Coba cilik-cilik mana ketempel lawan Israel. Mati ibuke nglairno maneh. Mati nglairno maneh. Luar biasa. Walaupun ditekan dengan program waktu itu KB, luar biasa. Jadi jumlah umat Islam itu
sekarang ini saja sudah hampir mengalahkan jumlah umat-umat yang lain. Apalagi intelektual sekarang itu banyak sekali yang masuk Islam. Adapun yang lemah-lemah dalam arti kata ekonomi dan sebagainya, ya murtad, ya biasalah. Tapi wong pinter-pinter itu sudah mulai tertarik sama agama Islam. Ini satu modal yang harus kita banggakan. Bahwa suatu saat umat Islam akan bangkit kembali. Jumlah. Memang kalau jumlah di Indonesia, kalau melihat statistik, jumlah umat Islam kan turun. Dan anehnya, umat Islam yang paling banyak penduduknya sekarang bukan di Indonesia, sudah berubah sekarang. Dulu kita bangga, wah mayoritas. Sekarang sudah disalib dengan negara-negara lain. Ini juga satu pemikiran bagi kita semua. Kenapa? Kalau agama lain dakwah, sama dengan kita dakwah. Mereka juga merebut umat Islam. Jangan disalahkan. Hanya memang ada satu dua yang sedikit melanggar aturan-aturan yang sudah disepakati 3 menteri. Tapi itu hak mereka. Hak kita yaitu membentengi umat kita. Jangan sampai terikut oleh mereka. Biasanya kita ini kan cuma menyalahkan saja. Wah. Kita harus introspeksi. Apa? Apa dakwah kita yang salah? Apakah dakwah kita selama ini hanya dengan lisan, tanpa dengan perbuatan? Kalau mereka dakwahnya persis seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Di samping lisan, hal. Lisanul hal, afsahu min lisanil maqal. Contoh. Jadi umpamanya orang miskin harus mengatasi. Nah, bagaimana caranya supaya masyarakat kita tidak tertinggal? Bukan hanya dengan teori. Tapi alhamdulillah kita bersyukur kawula muda sekarang itu banyak sekali terobosan-terobosannya untuk mewujudkan dakwah bil hal. Yang ketiga, kenapa sih ulama-ulama kita pada waktu itu kok sepakat dan tetap optimis bahwa umat Islam suatu saat pasti akan bangkit kembali. Ketiga, karena potensi syariah Islam itu sendiri tidak akan pernah lapuh, alias tidak ada agama di dunia ini yang memiliki syariah yang masih terpelihara keasliannya kecuali al-Islam. Sekarang kan banyak orang itu semakin cerdas membandingkan kitab suci umpamanya. Di mana-mana orang membaca Al-Fatihah, alhamdulillah waladhdallin. Tapi kitab-kitab yang lain kan berbeda. Sehingga saya pernah cerita seorang profesor meneliti Al-Quran berada di Mesir dan mendengarkan orang Islam berjamaah di saat membaca Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim terakhir waladhdallin. Dia pergi ke Eropa. Dia mendengar juga Al-Fatihah yang dibaca. Sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim waladhdallin. Pergi ke negara yang lain.
Dia ingin menyimak, barangkali ada beda. Ternyata tidak sama. Orang membaca Al-Quran ya, Al-Fatihah ya seperti itu. Beda dengan kitab-kitab yang lain. Sehingga nalar orang-orang yang pintar, ternyata itu diantaranya. Belum lagi kandungan-kandungan Al-Quranul Karim. Benar-benar kitab suci syariah yang masih terjaga keasliannya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz. Masih asli. Tidak di Indonesia dibaca Al-Fatihah itu lain, di sana dibaca lain, tidak. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati. Makanya kata Allah, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallah allati fataran nasa 'alaiha. Islam itu sesuai dengan fitrah. Hadapkan wajah. Satu agama yang lurus, yang merupakan fitrah Allah yang diberikan kepada manusia. La tabdila lil khalqillah. Tidak ada perbedaan. Tidak ada perubahan. Dzalika dinul qayyim walakin aksarun nas la ya'lamun. Ar-Rum 30. Itu daya tariknya Al-Islam. Sehingga kita tetap harus optimis. Kembali. Yang keempat, umat Islam pernah jaya setelah di bawah pimpinan Rasulullah SAW. 7 abad lebih umat Islam mengendalikan peradaban dunia yang belum tertandingi oleh bangsa manapun, oleh agama apapun. Sekali-kali memang kita harus membaca sejarah. Supaya bayangan kita tuh Islam kok begini. Islam pernah jaya. Kenapa? Kejayaan itu kok tidak kita ambil kembali. Kita sudah punya modal, kita pernah jaya. Kenapa? Kita kok tidak bangkit kembali? Sementara itu janji Allah di dalam surat An-Nur jelas sekali. Janji Allah itu benar. Tidak meleset. Janji menungso yang kadang-kadang meleset. Kita harus yakin. Husnudon kepada Allah. Bahwa janji Allah itu benar. Kata Allah dalam surat An-Nur, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus sholihat la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafa alladzina min qablihim al-ayat. Allah sudah berjanji kepada siapa? Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Termasuk optimis. Islam akan bangkit kembali. Jangan pesimis. Orang yang beriman. Wa amilus sholihat. Keimanannya itu bukan teori. Keimanannya itu harus dipraktekkan. Itu namanya iman. La yastakhlifannahum fil ardi. Mereka akan menguasai dunia. Janji Allah itu. Sebab itu sudah berulang-ulang. Kama stakhlafal ladzina minkum. Sebagaimana orang-orang sebelum kita pernah juga menguasai dunia. Itu janji Allah. Kita harus yakin. Optimis. Walaupun dihalangi bagaimana saja. Semangat. Terus semangat. Itulah
beberapa hal yang menyebabkan harapan bahwa suatu saat umat Islam akan jaya kembali. Tetapi maaf, kebangkitan itu bukan berarti tidak ada kendala. Kalau kita mempersiapkan, Islam harus kembali jaya. Sebaliknya, a'da'ul Islam, orang-orang yang tidak suka Islam juga menutup rapat-rapat. Jangan sampai wong Islam bangkit kembali. Paling ditakuti itu. Makanya, khususnya umat Islam yang ada di Indonesia, jangan pernah lupa peristiwa tahun 1926, peristiwa tahun 1948, peristiwa tahun 1965, 30 September atau 1 Oktober. Itu peristiwa itu menjelang. Ya, sudah masuk 1 Oktober. Tapi supaya lebih gampang, Gestapo. Sebenarnya gestok gitu. Komunis itu tidak akan pernah berhenti. Coba sampean baca itu. Masya Allah. Orang-orang yang juga sama Islam itu, Masya Allah, luar biasa banyaknya. Banyak sekali. Komunis berapa kali? Tahun 26. Gagal. Mereka lari ke Rusia yang namanya Musso, lari Rinokono. Menjelang 48, mereka kembali. Wah, mempersiapkan diri. Makanya tokoh-tokoh selalu mengingatkan, waspada, waspada akan kebangkitan komunis. Setiap saat, setiap detik. Kata Pak Nasir, air dengan minyak itu tidak bisa dicampur. Harus waspada. Musso dari Rusia kembali. Mempersiapkan 48. Wah, dia pidato. Orang-orang ramai. Memang komunis itu pintar sekali. Mimbarnya itu luar biasa. Kadang-kadang pakai ayat, kadang-kadang pakai hadis. Dibolak-balik. Pintar. Waktu itu diumumkan akan datang Nabi Musso. Bukan Nabi Musa, Nabi Musso. Musa itu waktu itu menamakan dirinya Nabi Musso. Orang Nabi Musa. Orang gemerutuk teko, jegetek. Orang yang pernah melarikan diri. Kembali, 65. Siapa yang menjadi korban? Sudah tebak, umat Islam. Nah, peristiwa-peristiwa itu sekali lagi anak cucu kita harus kita ceritai. Di samping sekarang itu banyak sekali sejarah-sejarah itu dihilangkan. Supaya generasi kita selanjutnya itu tidak tahu bagaimana Gestapo. Malah perdebatan bahwa PKI itu tidak salah. Wah, harus dibersihkan. Ya begitu-begitu tuh anak cucu kita tuh harus tahu. Belum lagi yang namanya sekte Bahaiyah. Wah, yang sekarang baru-baru rame Pak Mori ya. Wah, yang Bapak Menteri Agama kita mengucapkan selamat tentang Bahaiyah. Bahaiyah itu sempalan dari Syiah Itsna Asyariyah di Iran. Dia bukan mazhab. Sama dengan Syiah. Makanya ada buku. Mazhab 5. Bukan salah itu. Maksudnya supaya umat Islam mengakui Syiah itu seperti mazhab-mazhab yang lain. Bukan. Wah, terpotong. Jadi sekali lagi, Bahaiyah itu sempalan Syiah.
program SAM, ibadahnya tidak. Dia bukan Islam. Pemerintah Indonesia jauh sebelumnya, tahun 60-an, sudah melarang tentang bahaya. Dia itu sama dengan Syiah, Taqiyah, menyembunyikan. Makanya, kata Pak Nasir, di mana-mana itu ada orang bahaya sebenarnya. Cuma tidak nampak, suatu saat mereka akan muncul. Sekarang, di Indonesia sudah banyak pengikut-pengikut bahaya. Mudah-mudahan kita diselamatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mati kecuali dalam keadaan Islam dan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian waktu yang terpaksa kita harus berhenti karena sholat Isya. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.